Kepada yang terhormat Bapak Elin Suwono, Sarjana Pendidikan, disilakan. Langsung ya. Sama aja. Ihsan Intiloyomidin Amabat yang kami hormati dan kami Kabin PTK Pak Sujati MM, yang kami hormati Ketua Pengawas SD, Bapak Ibu Pengawas SD serta Kabupaten Banjarnegara yang menghormati kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dipertemukan dalam acara kumpul bersama ya, bersama teman-teman pengawas di awal tahun 2024. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dan lahir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang pertama atas undangannya sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Yang kedua mohon maaf, pikiran saya besok. Ya maka tadi udah apa ya, kita melayani teman-teman kepala sekolah yang minta tanda tangan kan udah nunggu. Saya pikirannya besok ya. Tadi makanya kita rapat bersama Pak Adit nanti hari ini. Oh iya siap, nanti kita mungkin untuk itu yang pertama maaf. Yang kedua Bapak Ibu, di pertemuan hari ini tentunya kita akan mengawali dari program SKP bidang sekolah dasar. Kita mengakomodir. Oke, terima kasih. Hati-hati. Iya, hati-hati bicara. Ya kita lanjutkan, bahwa sebelum kita melangkah tentunya Bapak Ibu nanti akan mensinkronkan program dari bidang sekolah dasar dengan sekolah-sekolah. Nah, di antara itu adalah Bapak Ibu pengawas kan nanti akan mendampingi. Jadi nanti sinkron dan dengan tinggal menyesuaikan tentang program-program yang kami akomodasi atau akomodir, mohon maaf, dari program Pak Adit. Tapi program utamanya belum saya masukkan karena kita curi kemarin programnya apa saja Pak, lanjutkan dulu seperti itu. Alhamdulillah sudah, dan ada beberapa hal yang penting kita sampaikan bahwa di SKP 2024 ini di pendidikan kerja belum muncul ini di perilaku kerjanya. Jadi kemarin saya komunikasi dengan BKD, katanya yang nilai yang muncul, tapi saya belum menilai tidak muncul, sehingga kamu belum bisa nilai. Kalau saya nilai kan kita coba, saya harus menghapus lagi beberapa kali. Ini perlu dikomunikasi dulu. Yang jelas, yang penting adalah Bapak Ibu, kita siapkan programnya dulu, program yang sesuai. Kalau dulu kita awal dari kami belum memikirkan secara sistematis ya. Nah hari ini kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan program Pak Kadin atau menerjemahkan program Pak Kadin ke bidang SD sesuai dengan tugas saya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, program Pak Kadin yang pertama ini kan untuk mewujud peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Maka kami rencana kerjanya terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Nah, di program ini kita memiliki indikator kalau untuk peningkatan kualitas berarti tidak lepas dari planningnya. Isinya itu, ya ini ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Berarti pengawas, berarti dengan adalah menyusun tentang pengawasan pada kepala sekolah yang ada di bawahnya. Isinya nanti sama. Jadi tinggal tersistem dari program kami tersusunnya program pembinaan sekolah dasar ini, maka nanti sekolah juga salah satunya menyusun visi-visi dan sebagainya ada di situ. Nah kemarin kita ada tidak sesuai dengan apa yang di program kabupaten, sudah 2034 untuk pengalaman, gitu ya. Masalah kita akan kembali seperti itu, ya kita tersistem dan jelas. Gitu. Maka Bapak Ibu, nanti di program pertama terwujudnya peningkatan kualitas
pembelajaran relevansi ini, nanti hubungan yang pertama adalah Bapak Ibu di situ harus pertama sesungguhnya ya, harus melakukan evaluasi kegiatan evaluasi yang berpedoman pada perencanaan berbasis data. Sebelum perencanaan harusnya ya. Tapi kalau kami kan kalau dimasukkan sekarang saya kelewat. Harusnya kalau saya SKP-nya adalah di bulan Oktober tentang evaluasi. Dinas Pendidikan berbeda karena 2025 saja sudah diajukan sekarang. Tapi kalau sekolah masih bisa di awal, maka Bapak Ibu nanti mencantumkan sebuah kegiatan. Pertama adalah evaluasi yang berpedoman pada perencanaan berbasis data. Itu datanya apa? Dari rapor pendidikan. Nanti sekolah ini Bapak Ibu harus menyampaikan itu kepada teman-teman kita semua di sekolah. Nah, rapor pendidikan yang akan Bapak Ibu sampaikan nanti pendampingan dalam kepala sekolah adalah pendampingan yang hubungannya dengan di rapor pendidikan itu apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Berarti hubungannya nanti benar-benar kepala sekolah diarahkan untuk membuka rapor pendidikan. Itu evaluasinya. Oh ternyata di sana literasinya udah bagus. Saya kemarin di Celapar, saya undang di Celapar mau Pak Teguh ya, saya sama Pak Bambang. Saya lihat literasinya bagus, 90 lebih. Wah, udah biru itu, ya. Maka ternyata di rapor pendidikan yang rendah adalah numerasinya. Nah, disitulah untuk mengakomodir bagaimana meningkatkan literasi, numerasinya. Tapi terus apa literasinya ditabelkan, ya tetap ada, tapi tidak menjadi prioritas utama. Artinya untuk mempertahankan atau meningkatkan. Tapi kalau meningkat, mempertahankan kan tidak terlalu kompleks, ya kegiatannya tidak terlalu banyak. Tapi yang meningkatkan numerasi ini yang masih rendah untuk ditingkatkan. Itu nanti adalah susunan dari evaluasinya. 3 itu masuk harus. Karena apa? Kalau literasi numerasi dengan karakter tidak masuk, berarti nanti kesinkron dengan rapor pendidikan. Nah ini yang sedang menjadi pemikiran saya, termasuk dalam asesmen awal diagnostik. Kalau kita pengadaan soal yang masih berbasis mapel, ini juga menjadi kesulitan kita untuk mensinkronkan nada dan bunyi. Kalau di sekolah tidak ada mencantumkan literasi numerasi, nanti bisa jadi temuan. Contoh pengadaan soal yang malah justru sekarang ini yang ditekankan adalah di asesmennya. Ini yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ini sedang kami memikirkan ke depan bagaimana bagian dari evaluasi saya adalah tentang itu agar apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini sinkron dengan rapor pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Kalau saya, kalau Bapak Ibu kan mengikuti pada sekolah. Itu satu. Kedua, baru Bapak Ibu nanti adalah melakukan program perencanaan, yaitu tersusunnya program perencanaan. Perencanaan itu bisa diawali dari RKJM kalau sekolah, RKT, LKS, begitu, ya. Itu seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah di poin pertama ini adalah tentang penyusunan perencanaan. Silahkan akan dibuat berapa bulan, otomatis bulan Januari. Oke, kalau nanti ke depan harusnya Desember itu sudah evaluasi seperti itu. Maka sekarang di bulan Januari adalah melakukan perencanaan untuk 2024. Seperti itu. Isinya itu. Terus selain ada perencanaan juga nanti ada perbaikan.
Jadi perbaikan dari perencanaan yang tidak sesuai, kan ada pergeseran dan sebagainya, itu kan masuk di program tentang terusnya program sekolah itu. Ini yang penting-penting saja. Pertama, jadi poin 1, 2, 3 yang akan saya jelaskan. Selain perbaikan di dalam ini maksudnya perbaikan perencanaan, perbaikan perencanaan yang disusun, ternyata dalam perjalanan nanti ada perubahan. Lah di situ nanti kita mengenal ada dokumen perbaikan pergeseran, kemudian perbaikan tentang perubahan, hanya ada 2. Jadi poin pertama nanti perbaikan itu adalah hanya pergeseran dan perubahan. Nanti ini kalau kita jelaskan kita akan nyambung dengan SIPD, itu langsung nyambung. Kemudian Bapak Ibu, di program yang pertama ini juga nanti sekolah untuk bisa melakukan program monitoring dan evaluasi. Seperti itu, monitoring dan evaluasi. Jadi kepala sekolah pun memiliki program monitoring dan evaluasi pada Bapak Ibu ini. Nah, panjenengan mengikuti pengawas ini tinggal menerjemahkan apa yang akan disusun oleh sekolah. Jenengan mendampingi kan tugasnya, maka jenengan juga harus paham poin-poin tadi. Seperti itu. Nanti sinkron itu. Itu tentang program terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita bicara kualitas berarti salah satu cirinya kan nanti di sana fokus pada pengembangan karakter. Jadi sekolah berkualitas ciri-cirinya 1, fokus pada pengembangan karakter. Kedua, memiliki program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Itu berkualitas. Nah. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan bicara tentang rencana kerja dari pendidikan, yaitu meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Jadi tidak semua program yang saya ada di SKP bisa dilakukan oleh sekolah. Jadi kayak saya lebih cenderung pada program 1, 2, mungkin 3, iya, sampai 3. Tapi 4 juga bisa. Contoh seperti non akademik juga masuk. Yang kayaknya yang kurang ini adalah terlayani partisipan penduduk. Ini masuk semua ternyata. Kalau semua masuk semua, kalau saya baca ini, ya, gitu. Sekarang kita bicara tentang peningkatan mutu lembaga pendidikan. Di kami program bidang SD adalah di sana isinya adalah terselenggaranya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengawas, kepala sekolah, guru dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Ini nanti sekolah, maka di sana banyak ya dalam hal meningkatkan mutu lembaga pendidikan SD. Ini salah satunya adalah menyusun visi-visi tadi ya. Kemudian membangun tim kerja yang solid. Ini salah satu pengorganisasian, namanya organisasinya. Meningkatkan kompetensi guru, itu bisa. Terus melakukan supervisi, ini juga meningkatkan mutu. Kemudian menggunakan teknologi dalam pembelajaran pendidikan, ini juga bisa. Terus membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat, khususnya PSN, itu juga bagian dari peningkatan mutu. Nanti jika sinkron tentang menggunakan membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat ini, salah satunya adalah bagaimana memberdayakan PSN. Nah, ini nyambung ya di situ bagian. Dan PSN itu adalah di dalamnya komite. Sementara tugas komite adalah untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Jadi relevansinya ada. Ini kemudian membantu juga dengan menyediakan sarana dan prasarana. Ini bagian dari program untuk meningkatkan mutu. Maka Bapak Ibu, di saya ini selain tersedia pelatihan juga terlaksana program rehab. Berarti kalau Bapak Ibu sekolahnya rehab, maka di situ ada program kegiatan rehab. Ini pentingnya ya masuk untuk pas sekolah. Terus kedua, terlaksana kegiatan penyusunan soal asesmen. Ini masuk mutu lembaga pendidikan ya, yang US dan UKLIN ini.
Kemudian terlaksananya program sosialisasi akreditasi jenjang pendidikan. Ini juga bagian dari peningkatan mutu lembaga pendidikan. Maka kalau di sekolah ada sekolah yang akan akreditasi, maka itu harus masuk di programnya, sehingga nanti dokumen-dokumennya tidak terlalu bingung. Itu. Nah, itu berkaitan dengan program kedua. Ya. Program ketiganya adalah tentang terlaksananya penguatan karakter peserta didik di sekolah dasar. Nah, ini kalau kami lebih cenderung pada pelatihan arahnya ke penanggulangan kekerasan seksual dan penguatan P5. Karena kemarin tersampaikan pada Pak Parto yang di fungsional pengembang kurikulum, salah satunya adalah akan melakukan pelatihan terkait dengan P5 tadi, seperti itu. Ini kami juga mengakomodir sehingga masing-masing program saya ini diakomodir oleh 3 kasih kan, ya itu 3 kasih. Terus program keempat adalah terwujudnya peningkatan prestasi akademik dan non akademik. Ini hubungannya kami lebih cenderung pada lomba-lomba. Nah, nanti di bawah berarti bagaimana mereka menyiapkan itu, tentang pelatihannya, mungkin tentang bimbingannya dan seterusnya di sekolah. Ini masuk juga di SD. Yang kelima adalah terlayani partisipasi penduduk pada pendidikan dasar tahun 2024. Indikatornya ada terlaksananya program rehab sekolah dasar pada negara. Ini nanti kami lebih cenderung pada Satras. Apakah sekolah bisa program itu? Tergantung. Kalau di situ ada pemeliharaan ringan, juga masuk di program tersebut. Gitu. Atau ada yang remada, maka juga masuk di program tersebut. Ini masuk. Karena hubungannya adalah dengan pelayanan. Pelayanan salah satunya kita bukan sekedar hanya Satras sesungguhnya. Ya, banyak hal gitu. Tapi kita fokus pada hal yang akan dilaksanakan. Karena kalau kita terus bahas terlalu lebar, juga nanti kebanyakan dokumen berulang-ulang. Ya. Misalnya ada salah satu contoh sekolahan tahun kemarin dapat rehab tetapi kenara dipusin. Tahun ini yang kenara dipusin itu ternyata ada yang lanjut, ada juga yang ini untuk bisa tahu, oh ya saya mau berangkat kan sudah dijadikan ya, nanti masing-masing penerima akan kita panggil. Jadi sekolah-sekolah penerima rehab dalam waktu dekat ini kita juga gerak cepat akan kami kumpulkan. Sekaligus kami mengkomunikasikan, mengkoordinasikan berkaitan contoh kaidah. Ini juga rawan sekali. Kami juga sedang mencari format yang teraman buat teman-teman semua karena dananya miliaran. Saya takut juga, jangan sampai pasti, karena apa? Pasti banyak yang ngawasi. Karena satu SD bisa 2 miliar, 1,5 itu yang harus. Dan sekarang sudah mulai masuk. Tadi Pak Adin juga ngebel ada anak IT dan ngeyel mana. Tapi kita komitmen bersama-sama tidak ada permainan apapun di kami, sehingga ketika fisik tidak sesuai kita berani tegas. Tidak kita buktikan, kita buktikan itu juga shock terapi bagi penyedia di Banjarnegara bahwa dinas pendidikan tidak main-main dalam hal meningkatkan mutu bangunannya. Kualitas memang kita jaga, bukan karena harus bahwa kemudian yang penting diterima, kemudian ada tidak sebagainya, bukan itu. Ini kita lakukan benar-benar, dan tadi pagi kita bersama Pak Adin untuk membahas tentang hal ini. Tadi beliau juga memberi kami pembicaraan dengan umat. Jadi kalau saya di awal pekerjaan belum dijalankan, harus menekor Semarang tali purdu.
yakin kalau menentukan kebijakan itu bagi saya paling berat, karena kebijakan itu tidak serta-merta hanya melihat satu sisi ya, harus sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, itu yang paling berat. Nah, orang bijak jadi ini beritanya orang benar. Tapi kalau diberitakan tidak jelas pun ketika kita berusaha dengan masalah. Nah, ini jadi buktikan di 2024. Insya Allah mudah-mudahan ini lebih baik. Paling gitu ya Pak, mohon ya, nanti akan kami beritahu tentang data. Terus Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan PENAM, yaitu meningkatkan partisipasi penduduk yang terlayani pada satuan pendidikan. Nah, ini hubungannya dengan uang-uang ini, tersalurkannya program PIP. Pasti di semua sekolah menerima PIP ya, karena sampai 40.000. Ya, saya yakin hampir semua sekolah ada. Maka sekolah wajib mencantumkan itu program. Jadi program itu ternyata masuk semua di sini. Ya, tidak ada yang dihindari. Nah, itu nanti adanya di sekolah, nanti isinya sama seperti saya. Program ini nanti masuk di rencana hasil kerja pimpinan ya. Jadi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang ngambil dari program bidang SD. Kemarin banyak ini yang tidak sesuai sama sekali, tapi bukan bahaya Pak. Apa itu robot dalam waktu kemarin ya, orang tak nilai kabeh, sing penting duwe SKP tahunan begitu tadi. Nah, kan begitu ya. Loh, kalau tak buka linknya itu kosong. Loh, apa jadi dipakai ini lah ya orang ya. Saya cuma ya acak banget kosong kabeh gitu ya. Lampirannya kosong. Nah, kalau besok di PMN nggak bisa seperti kemarin. Di PMN nanti hubungannya dengan sertifikat masalahnya gitu. Ini perlu ditekankan kembali, maka waktu setelah pembelajaran itu harus dimanfaatkan oleh guru. Ini tentu pengawas mohon disampaikan. Jadi mengerjakan SKP ini atau EKIN ini adalah setelah pembelajaran, karena ini relevansinya dengan kegiatan mereka di hari berikutnya, ya, di bulan berikutnya. Berarti benar-benar pulang jam atau lu bisa lebih melakukan. Yang sudah disampaikan dari kemarin. Iya. Nah ini kembali. Makanya kalau saya kan sendiri kan bisa mikir waktu, ya, tidak berpikir waktu. Mau kemarin mau jalan aja, akhirnya sampai jam 6 belum selesai tanda tangan. Ya harus selesai. Karena kalau Jumat nggak selesai, Sabtu, Minggu, Senin, setengah kapan kerja? Mulai kalau seperti tadi aja saya harus ketemu dengan, karena sudah selesai dulu. Yang nunggu udah banyak yang antri. Tapi dari jam 7 saja sudah tanda tangan itu. Ya, sudah tanda tangan tentang SPJ Pos, khususnya yang hubungan dengan pemeriksaan BPK, terus SKP. Ini hari ini posisinya ngirim, Pak tolong dinilai SKP ini bulan. Aduh, itu 2024 sampai start 2023. Lucu juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Makanya kemarin saya instruksikan tahunan. Ya, kalau bulanan itu kalau digunakan bulanan segera print, kita data tangan ya. Kalau sudah terakhir nggak usah print isi bulanan, langsung yang tahunan saja begitu. Kecuali dengan membutuhkan. Nah, kalau mau tanda tangan rolas bulan ya perlu 600 gitu. Itu. Ya, kembali ke meningkatkan partisipasi penduduk yang terlayani pada satuan pendidikan. Nanti ini diadopsi, dimasukkan di program rencana hasil kerja pimpinan termasuk dengan juga ngambilnya sama kan dengan kepala sekolah, hanya nanti implementasinya di depan adalah bagaimana dengan memfasilitasikan begitu apa. Berarti dengan tugas ini kalau sekolah bagi rencana dengan mendampingi penyusunan begitu, terwujudnya pendampingan penyusunan RKT RKA seperti itu. Jadi dengan kalau sekolah sama dengan itu lebih mudah jadi. Kalau sudah seperti ini dengan kami dengan dalam pendampingan itu pasti. Tapi ini ada yang luar biasa nanti tentang mutu pendidikan itu luas. Termasuk yang tadi selain PIP ya
juga nanti kita bicara tentang BSM. Nah, kalau BSM tidak semua sekolah menerima. Ini yang penting menjadi pemahaman teman-teman. Berarti pengawas juga nanti suatu saat akan saya hadirkan komunikasi dengan kesiswaan. Begitu, ya. Ini melangkahnya agak terlambat dengan memikir. Kalau saya ngomong seperti ini sesuatu yang harusnya sudah jadi. Tapi bagi sosialisasi itu menjadi programnya belum matang, berarti perencanaannya belum valid. Maka dari kemarin saya matur Pak Kadin segera di-approve. Karena kami harus menyusun. Akhirnya saya minta manualnya gitu. Nah ini bisanya karena manualnya saya ada Pak Kadin, kemudian saya entry dulu dari peserta utamanya belum bisa masukkan. Itu BSM nanti Bapak Ibu pengawas untuk fokus pada sekolah-sekolah yang menerima BSM. Dan itu bisa mendapat informasi dengan bisa hubungi dengan Pak Menteri atau Pak Wasis atau BSM. Nah, yang terakhir untuk meningkatkan partisipasi penduduk terlayani, ya satunya BOS, ya tersalurnya BOS tahun 2004 kepada 616 sekolah SD di Banjarnegara. Hari ini BOS ini sudah tersalurkan di rekening sekolah. Untuk Banjarnegara sudah 100%. Hari ini? Iya sudah dari kemarin malah. Ya hari ini sudah masuk. Maka silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut pada masing-masing sekolah yang ada di dapilnya Bapak Ibu. Dan ini juga masuk nanti di program kepala sekolah. Nah, saya belum membukanya PMM-nya Kementerian Usaha. Tapi kalau saya melihat beda jauh tentang kementerian usaha termasuk di dalamnya. Malah nyambung. Yang begitu. Nah, ya, makanya kalau saya yakin pada tupoksi nih kalau yang PMM ya, yang kalau di yang PMM di dalam aplikasi kementerian kan hubungannya tupoksi ya, tupoksi dari kepala sekolah yang Pak tadi. Nah ini kita kan menerjemahkan kebutuhan daerah. Jadi lucu ya, loro gitu, akhirnya loro gitu. Kalau ini semata-mata hanya untuk mencapai TPP-nya, maka musuh diterima. Silakan dengan nanti yang berhubungan dengan sertifikasi didetailkan dan diyakinkan gitu ya. Kalau ini kan banyak kebijakan dari saya. Masa ya orang di pengawas baik gitu. Gitu ya. Pokoknya di SKP untuk tenaga ini terlayani dengan baik. Ini barusan ada yang tanya Pak Hadi ya. Ya. Apakah kepala sekolah harus berdua? Itu PNS bersama kan banyak yang TPP Pak. Iya. Kalau itu beda. Iya. Kami sampaikan ke teman-teman dan kan dua-duanya harus dikasihkan. Iya. Nah ini nambah juga. Nah, kalau jabatan yang ini sudah bulan, itu bagaimana nih kami? Boleh kemudian kita tidak ada seperti apa yang akan dibuat karena ini menerjemahkan visi-visi daerah ya. Ini kan manajemen daerah yang desa ya, bukan iya. Meskipun ada beberapa sih ya sama ada tupoksi, hanya yang di tadi yang PMM pemerintah jauh ya hanya pada tupoksi.
Ini kan ada kebijakan dan sebagainya kan. Gitu. Makanya diminta kepala sekolah kan suruh isi 2 kalau BKD yang menyampaikan. Yang isi yang besar juga isi yang dana. Itu tulisannya kemarin sudah saya tanyakan dari awal. Kalau mengisi dana berarti yang diisi ya terjemahan dari tadi dan saya bidang gitu. Ya, tapi ini yang nggak banyak perilaku kerjanya juga. Nah makanya Bapak Ibu tugas tambahan nanti yang ada di daerah itu nggak perlu mengusulkan terus-menerus, nggak usah di sini nggak apa-apa, lu nggak apa-apa dong mempengaruhi, ya. Jadi mau singkat, singkat gitu. Rambut terus. Lu nggak mengalir apa-apa gitu ya. Ya, betul bahwa untuk apa untuk yang DPP tidak ada tugas tambahan, yang ada adalah jadi ya tugas tambahan di kepala sekolah DPP itu tidak kalau kita nggak pilih apa-apa yang kali kalau tidak muncul juga ya mungkin semua nanti tugas tambahan itu karena kita melaksanakan yang utamanya iya tugas utamanya saya jalan nggak pernah isi tugas tambahan ya, masih banyak gitu ya nggak diisi materialnya itu utama terusan perilaku kerja atau begitu organisasi dan sebagainya ya ini karena kita juga saya udah tanya apa bulan Desember kita komunikasi dengan BKD gimana ini ke depan Bapak Ibu dulu masuk ke BMN-nya apakah termasuk kepala sekolah dan gimana dengan kepala sekolah kalau guru jelas hanya di sana tapi kepala sekolah Kemudian Budiono. Seperti itu, syukur-syukur sih nanti diintegrasikan ya, itu lebih senang lagi. Berarti saya hanya intern di dinas, tidak menggunakan dengan Mas Aryono. Berarti dengan hanya peningkatan mutu saja, kalau terlayaknya pendidikan saja. Iya, hanya itu juga tugas sekolah sebenarnya. Karena semuanya ini adalah diterima, yang lainnya diterima oleh sekolah. Ya. Nanti monggo sikap itu teman-teman. Kalau mau mengambil tidak terlalu banyak, yang intinya adalah di peningkatan kualitas dan mutu. Gitu aja. 2 itu bisa nyambung nanti dengan 2. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah era sekarang, begitu program begitu cepat berubah dan kita harus kurung disosialisasikan, sudah harus melaksanakan. Itulah selesai, sampailah kita pada acara penutup bersama-sama. Mari kita tutup upacara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya adalah kegiatan diskusi kita tentang pengerjaan kinerja.